Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Luluhi Fatisada Sabana. Saya dari Antropologi 2019. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang nantinya kelompok kami akan menjelaskan tentang kokain, mulai dari pengertian kokain, khasiat kokain, hingga dampak penggunaan kokain secara berlebihan. Ya, simak. Perkenalkan, nama saya Arif Yoga Darmawan. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmah Hanifah. Perkenalkan, nama aku Adisti Anjali. Nama saya Anissa Rizky Azharani. Saya Anindi Alfusyahrina. Nama saya Rilia Dilakosita. Perkenalkan, nama saya Ardian Wirasukma. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian kokain. Kokain sendiri yaitu stimulan yang diekstraksi dari daun Erythrocylon coca. Daun kokain ini banyak tumbuh di daerah Amerika Selatan. Namun sayangnya khasiat dari daun kokain ini sering banget disalahgunakan. Padahal khasiatnya ini dapat berdampak negatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan kokain. Menurut lampiran Permenkes 50 tahun 2018, kokain termasuk dalam narkotika golongan 1 yang terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Menurut pasal 6 ayat 1 UU narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kokain adalah stimulan kuat yang diekstraksi dari daun Erythrocylon coca atau lebih dikenal dengan daun koka. Daun ini banyak tumbuh di negara bagian Amerika Selatan, seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia. Selama berabad-abad lamanya, daun koka sering digunakan untuk mengatasi penyakit ketinggian dan meningkatkan energi di banyak suku asli di Amerika Selatan. Tak hanya di negara-negara Amerika Selatan, Amerika Serikat juga menggunakan kokain sebagai tonik dan ramuan untuk mengobati berbagai macam penyakit pada awal 1900-an. Karena khasiatnya itulah, kokain menjadi senyawa yang sangat populer dan sering digunakan dalam obat-obatan, seperti pelega tenggorokan dan tonik. Sayangnya, khasiat kokain seringkali disalahgunakan. Beberapa orang menjual zat ini secara ilegal sebagai bubuk putih halus yang dimurnikan dan dicampur dengan zat lain seperti tepung maizena, bedak talek, atau gula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kokain. Kokain dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah garam hidroklorida dan yang kedua adalah freebase. Garam hidroklorida adalah jenis yang ditambahkan asam untuk menetralisasi dan membentuk garam. Jadi, bentuk dari garam hidroklorida ini yaitu seperti bubuk kristal putih, mudah larut dalam air dan rasanya sedikit pahit. Dibandingkan freebase, garam hidroklorida ini menimbulkan efek yang cukup lama, lebih lama daripada jenis freebase. Efek yang dimaksud adalah efek euforia atau ngefly. Jenis garam hidroklorida ini memiliki nama jalanan. Nama jalanan dari garam hidroklorida adalah blow, coke, flake, sea, dan snow. Jenis-jenis kokain selanjutnya adalah freebase. Ketika bubuk garam hidroklorida diproses menjadi zat yang bisa dihisap, hal inilah yang dinamakan dengan freebase atau bisa juga disebut dengan crack. Disebut crack karena ketika dipanaskan, kristal kokain membuat suara berderak dan berbunyi seperti crack. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 detik agar pemakai merasakan sensasi bahagia berlebihan setelah menghirup freebase. Hal inilah yang membuat freebase sangatlah berbahaya. Cara penggunaan kokain itu bermacam-macam, yaitu dapat disuntikan, dihisap, dihirup maupun melalui oral. Oral di sini tuh maksudnya adalah diminum secara langsung. Kokain yang dihirup itu efeknya tidak akan seintens dengan kokain yang dihisap.
Di sini aku bakalan menjelaskan sedikit tentang dampak dari penggunaan kokain dengan dosis yang rendah. Nah, perlu kalian tahu nih, sedikit saja penggunaan zat ini itu sudah bisa mengacaukan kadar zat kimia alami dalam otak yang biasa kita sebut dengan dopamin. Produksi dopamin secara berlebihan dapat menyebabkan rasa gembira berlebihan dan sensasi melayang-layang atau yang biasa kita sebut dengan high. Nah, biasanya sensasi tersebut diikuti dengan gejala-gejala. Nah, itu ada napas memburu atau terengah-engah, insomnia, tidak bisa diam, dan juga gelisah. Selain itu, nafsu makan juga bisa hilang, detak jantung jadi lebih cepat, tekanan darah naik, suhu tubuh meningkat atau hipertemia. Selain itu, sensitivitas luar biasa terhadap sentuhan, suara, dan juga penglihatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak penggunaan kokain dosis tinggi. Yang pertama, kokain dapat menstimulasi sistem saraf simpatik yang mengatur respon pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menyempit atau mengencang. Dan bila hal tersebut terjadi, maka seseorang dapat terkena serangan jantung. Yang kedua, kokain berdampak pada terganggunya zat kimia yang ada di otak. Salah satunya bernama dopamin. Dalam dosis tinggi, kokain dapat menyebabkan koma. Kokain mempersempit pembuluh darah ke usus, membuat usus kekurangan oksigen, sehingga menimbulkan tukak atau luka. Dan akhirnya, kebocoran di lambung atau di usus menyebabkan kematian jaringan usus atau saluran cerna. Lalu selanjutnya, kematian mendadak kadang dapat terjadi karena serangan jantung, kejang, henti napas, dan koma, terutama bagi pecandu yang menggunakan kokain bersama dengan alkohol. Efek ini beresiko terjadi karena overdosis. Cukup sekian penjelasan mengenai nafza jenis kokain yang dapat kita sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari kelompok kokain meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan tadi. Terima kasih.